itu dibangun dari keresahan dan dari cita-cita sebenarnya ketika waktu masih bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Tapi ini bukan jadi alasan saya keluar dari BUMN. Waktu keluar karena pengen kuliah. Kan waktu itu saya masuk di bank itu masih lulusan SMA. Kemudian ada keresahan, sebenarnya teman-teman sudah mau lulus tapi saya masih gini-gini aja. Saya harus keluar, kuliah. Pada saat keluar, memang semasa di kantor itu saya sudah suka dengan barbershop karena transformasi Adit waktu masih SMA dengan setelah kerja itu adalah perubahan gaya rambut. Bukan yang sekarang ya, sekarang ini hasil akhir. Jadi waktu SMA tuh saya tuh SMP malah di SMP tuh saya tidak pernah sisiran, sama sekali tidak pernah sisiran, hanya pakai tangan saja sudah sekolah. Tapi ketika saya kerja di perbankan dituntut untuk rapi, makanya harus kenal namanya produk rambut. Produk rambut adanya waktu itu Pomade jualnya di mana? Di barbershop. Jadi Mas Adit, rencana jangka pendek kira-kira apa dengan jangka panjangnya? jangka pendeknya sih tetap konsisten, bisa selalu bisa melayani supaya customer yang sudah ada itu bisa selalu loyal sama kita. Kalau jangka panjangnya, untuk jangka panjangnya, Mas Barbershop berharap bisa buka satu cabang lagi. Ya, kalau bila di luar kota, yang minimal di kota Sorong tapi ya di sana. Dari barbershop Pak Mas ini, Mas Adit sendiri, siapa sih yang menjadi pelanggan utama? Pelanggan utama kita itu kalau kita jabarkan dari kelasnya itu ada ABC. Dulu waktu awal-awal buka 2017 sampai 2019 awal kita hanya main di target market C. Market C itu kayak anak-anak sekolah yang tidak terlalu memikirkan harga, yang penting tahu cukur pulang. Tapi sekarang sejak 2019 saya rebranding ulang, kita naik satu tingkat di B. Di B itu paling tidak kita sudah aman lah karena kita bisa dapat full customer B, kita bisa dapat C otomatis yang pengen naik, sama kita bisa raba-raba untuk customer A untuk turun ke bawah. Kalau sudah dapat pelanggan, terus bagaimana cara yang dibuat untuk mempertahankan pelanggan itu supaya menjadi pelanggan yang setia gitu? Untuk mempertahankan mereka, kita dengan beberapa promo yang pernah kita buat, jadi kita bisa apresiasi mereka. Contoh, kalau sejak saya rebranding itu saya mengkategorikan, saya punya pelanggan juga ada 3. Artinya 3 tuh gini, ini di luar dari ABC tadi. 3 itu mereka bisa dapat gratis, murah, sama mahal. Gratis ini yaitu dengan yang tadi, yang promo yang ulang tahun, itu mereka bisa merasakan tanpa harus bayar. Jadi kayak mencoba-coba itu bisa. Kemudian murah itu mereka bisa dapat di promo-promo yang kita siapkan. Contoh kayak promo jam-jam tertentu itu harganya lebih murah. Kalau tidak, yang sudah loyal, yang mereka sudah siap naik ke harga asli, ya boleh silakan. Jadi kita bisa dari perkenalan 3 tipe customer ini, mereka bisa tahu dan mereka bisa rasakan servisnya tuh apa aja. Oke, itu kan kalau pelanggan yang sudah tahu. Nah, kalau pelanggan yang baru, untuk mencari pelanggan baru, kira-kira apa yang menjadi pembeda Pak Mas ini, barbershop Pak Mas ini dengan barbershop yang lain? Karena kan banyak di Sorong juga. Kalau untuk pembeda, kalau dari segi servis, kita pembedanya itu adalah kita kasih edukasi lebih ke customer kita. Kita tidak hanya sekedar potong, tapi kita kasih tahu plus minusnya kalau dia beli potongannya kayak gini itu apa. Kalau misalnya kita mau begini, cocok atau tidak. Pokoknya kita titik temunya dari apa yang customer mau dengan apa yang kita bisa. Itu kita titik temunya di situ, kita servisnya kita eksekusi di situ. Makanya sebelum servis kita ada konsultasi. Kita konsultasi dulu. Konsultasi sampai ketemu mana yang dia butuhkan, dia pengennya apa, kita bisa bikinnya apa, itu kita. Oke, jadi bukan hanya sekedar datang, potong rambut, suka-suka, tapi ada edukasi juga yang diberikan. Nah, kira-kira mereka dia untuk membangun hubungan dengan customer, ada komunikasi yang dijalankan, pernah tidak ada keluhan dari customer gitu? Keluhan sih pasti ada karena tidak ada yang sempurna. Cuman keluhan itu ada baiknya mereka bisa langsung sampaikan ke kita. Jadi contoh kayak mungkin potongan sebelumnya mereka rasa ada yang kurang, mereka bilang jujur aja. Justru kita butuh customer yang jujur. Kalau customernya diam-diam,
ya syukur, besok pulang tidak balik lagi. Nah itu berarti kita salahnya di situ, kita kekurangannya di situ. Kita bikin gimana sedekat mungkin dengan customer, makanya di awal kita konsultasi, kita cari tahu dulu asal-usulnya, supaya ketika mereka memang ada kekurangan, mereka bisa terbuka jujur apa yang kurang. Dan sejauh ini customer kebanyakan jujur. Masih baik-baik. Baik-baik, oke. Mas Adit sendiri sudah kasih tahu promosi-promosi yang dilakukan. Nah, dari Mas Adit sendiri kira-kira promosi yang dilakukan itu sudah efektifkah atau Cukup efektif, bagi saya cukup efektif karena selagi promonya tepat sasaran dan customernya juga suka, karena saya itu efektif. barbershop Pacemas ini yang dijual, yang ditawarkan adalah berbentuk servis. Kira-kira ada sesuatu lainnya yang dijual dalam bentuk produk? Untuk produk kita pernah menjual produk dari brand luar, yaitu tapi itu produk lokal Indonesia juga. Itu hair powder. Hair powder itu pilihan lain dari minyak rambut. Lagi-lagi kita tawarkan hal yang berbeda karena di sini kan kita sudah terbiasa dengan minyak rambut, pomade, dan itu banyak yang di sampingnya. Kalau yang sekarang kita lagi fokus ke produk kita sendiri, orisinil, itu lebih ke unit bisnis lain dari Pacemas, yaitu merchandise, kaos. Sudah dari kapan produk ini? Produknya sudah dari awal tahun, dari bulan Maret. Nah, kalau begitu, bolehkah kita tahu proses bisnis yang dijalankan, standar servisnya? Untuk standar servis di Pacemas, ketika pelanggan datang, mereka duduk di sini, kita anggap sebagai teman, artinya tidak ada yang lebih tinggi dari yang rendah. Kita berkenalan, kita cari tahu asal usulnya, latar belakang pekerjaannya apa, kemudian yang tadi saya sampaikan apa yang diinginkan, ekspektasinya dia apa yang memungkinkan kita capai di situ, ketemunya di mana, kita eksekusinya di situ. Setelah itu servisnya sama, habis jemput kita keramas, setelah keramas styling bisa pulang. Oke, salah satu hal yang paling penting mungkin dalam menjalankan bisnis adalah partner kerja. Untuk barber bagi saya semua orang yang ada di sini itu sebagai saya adalah partner. Jadi tim yang kerja di sini itu bagi saya mereka partner. Saya tidak menganggap mereka sebagai bawahan atau apa, tapi itulah gunanya partner. Makanya ketika mereka kerja itu keuntungan bagi saya, ketika mereka tidak ada ya kerugian bagi saya juga. Tidak bisa kita lebih mendominasi dari mereka pun tidak bisa mendominasi. Makanya kita saling menguntungkan. Siapa yang bisa bekerja lebih baik di situ dia dapat untung lebih baik. Dan mereka yang kerja ini teman-teman atau ada datang lamaran gitu? Kebetulan dari kenalan sih. Awalnya sih berawal dulu Pacemas bangun itu dari teman kita, terus makin berkembang. Kita jadi dapat kenalan baru, jadi semua berputar keluar masuk. Yang ada sekarang ini bukan dari teman, memang dari kenalan keluar aja. Oke. Dalam partner bisnis ini berbicara teman, kalau kerja sama dengan teman itu kan pasti ada untung dan ruginya, ya kan? Nah, dalam menjalankan bisnis ini pemilihan temannya itu seperti apa? Karena teman tuh kadang-kadang kalau kerja sama teman sudah bapak tahu, tapi kalau dia salah mau tegur kurang enak, nanti akhirnya susahnya bagaimana? Itu sudah susahnya berbisnis memang. Kita kadang kalau tidak enak, kalau dengan teman itu lebih banyak tidak enaknya. Makanya kalau saya pernah gitu awal-awal berbisnis itu partner dengan teman, cuma jatuhnya jadi tidak enak ketika kita bicara soal uang. Ya, itu sensitif sekali. Ketika lain punya modal sudah lebih besar daripada yang lain, nanti kita jadi tidak enak ketika pembagian hasilnya bingung. Kalau dari saya sih, selama kita sama-sama jujur, sama-sama totalitas kerjanya sama-sama, tidak yang hanya sekedar partner terus sekedar partner nama saja, itu susah. Makanya kalau memang mau jadi partner ya kita kerja sama-sama,
Jadi ketidakenakan itu kita singkirkan dulu, kita profesionalitas dulu. Egoisan. Egoisnya dulu. Tapi kalau di sini ada berapa karyawan? Sekarang 2, sama saya 3. Oh, 3. Nah, kalau yang teman-teman yang bantu kerja itu, apakah mereka ada buat sistem kontrak kah atau hanya bermodalkan percaya? Teman gitu. Saya sih percaya sih. Saya percaya awal-awal saya bikin kontrak juga kayaknya nggak ngaruh juga. Karena ini kan bukan badan usaha yang resmi-resmi sekali, jadi ini sistem percaya, sistem keluarga lah, kita anggap sebagai keluarga. Mau kerja ya silakan, kalau tidak ya saya tahu kenapa. Tapi pernah terpikirkan tidak resiko dari hanya bermodalkan percaya gitu? Kalau tiba-tiba contohnya dia punya tawaran lain kerja di tempat lain, terus tiba-tiba berhenti dan bisa jadi kekurangan pegawai. Bagi saya itu memang risiko yang harus dipegang sih, karena tidak ada bisnis yang tidak ada risiko. Ya. Semua bisnis itu pasti punya risiko, dan itu risiko yang saya pilih. Tapi sejauh ini masih aman. Nah, menjalankan bisnis apalagi sekarang ini dalam keadaan pandemi. Mungkin bagaimana pengalaman Mas Adit sendiri survive di tengah pandemi ini dengan bisnis barbershop ini? Oke. Untuk Mas berjalan sama pandemi ini, jujur kita sudah 2 kali terhempas ombak pandemi. Yang pertama itu ketika di awal tahun lalu, itu waktu awal-awal pandemi, itu kita hanya berdua, saya sama teman satu di sini. Itu jujur ketika pandemi itu langsung turun kan, 70% turun ada kan. Itu benar-benar kita diuji, kita punya keteladanan untuk selalu buka. Cuman waktu itu kita agak-agak denial soal COVID waktu itu. Jadi kita layanan ya seperti halnya tidak ada COVID. Akhirnya kita kena gelombang kedua itu pada saat September. Itu saya dengan teman saya itu kita berdua positif. Akhirnya itu mau tidak mau kita tutup itu ada 2 bulan tutup kan, kita penyembuhan, kita isolasi mandiri sama 2 bulan, sekaligus kita rehab lagi barbernya. Jadi ketika kita buka lagi di bulan November itu sudah lebih fresh lah. Jadi kalau untuk dibilang pandemi kita sudah rasa 2 kali. Kayaknya kemarin yang awalnya kemarin yang paling parah, 3 lagi tuh. Sebenarnya itu gelombangnya tuh, tapi kalau yang 3 kemarin kita masih bisa handle lah. Kita masih bisa survive, kita bisa stabil tetap buka gitu. Walaupun agak goyang karena penurunan customer ketika isolasi mandiri kemarin. Oke, kita kan mengalami 3 fase ya. Sebelum COVID dan waktu awal-awal COVID dan setelah pun belum selesai sekarang ya, tapi paling tidak kita sudah mulai terbiasa, mulai berdamai dengan keadaan. Nah, kalau dari barbershop ini kira-kira setelah pandemi ini ada, apakah customer itu meningkat atau stabilkah atau mengalami penurunan? Untuk sekarang sih kita belum bisa simpulkan karena ini masih proses penyesuaian. Karena pandemi ini kan PPKM kemarin kan baru naik turun. Kita belum bisa simpulkan apakah ini sudah naik atau belum. Tapi untuk sejauh ini selama kurang lebih setahun ini penurunan drastis itu yang ketika tahun lalu yang bulan September. Kalau sekarang dia sudah mulai naik stabil sedikit lah. Makanya kita lagi usaha, kita lagi genjot supaya dia bisa naik lagi teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu. Kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Adit di sini mengenai usaha yang dijalankan barbershop Pacemas ini. Terima kasih banyak Mas Adit buat waktunya. Terima kasih buat semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.